Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Qin Chen menyiksa Sue Zhengzhu untuk mendapatkan berita sangguan Wanner darinya. Hahaha, tidak mudah untuk meminta sesuatu dari mulutku. Bagaimana leluhurku, orang suci sungai darah, dan makhluk kacau menyerah di hadapanmu. Leluhur suci dari sungai darah meraung ke langit. Meskipun Qin Chen hanya mendengar berita itu, menurutnya itu adalah penghinaan baginya. Jika dia mematuhi pertanyaan Qin Chen, itu sama saja dengan dia mengaku kalah di depan Qin Chen. Bagi orang kuat yang telah hidup selama ratusan juta tahun, ini lebih tak tertahankan daripada rasa sakit fisik. Nenek moyang suci dari sungai darah, mengapa? Hong Huang Zulong kemudian maju dan berkata lama. Hahaha, Hong Huang Zulong, berkat kamu juga makhluk yang kacau balau. Sayang sekali aku mengalah pada anak ras manusia. Leluhurku tidak akan pernah menyerah pada anak laki-laki teran sepertimu ini. Leluhur suci dari sungai darah mengutuk dengan marah. Di pupil ganda berwarna darah dingin, itu seperti sungai bintang yang bergoyang, tenggelam selamanya, dan kekuatan kehancuran mengambang dan tenggelam. Dia memelototi Qin Chen, dan kemarahan serta tirani di dalam hatinya benar-benar tersulut, dan matanya penuh dengan kebencian dan keganasan sehingga dia ingin memotong Qin Chen berkeping-keping. Selama dia memiliki kesempatan, dia harus menghancurkan bocah itu menjadi berkeping-keping. Qin Chen tidak peduli dengan kemarahan dan pembunuhan yang mekar di mata leluhur suci sungai darah. Apa yang dia tunjukkan di matanya hanyalah ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Sangat bagus, sangat bagus. Dia memiliki tulang punggung. Dia tidak mengecewakan saya seperti yang diharapkan. Nenek moyang suci sungai darah terlihat dingin dan mengerutkan kening pada Qin Chen. Bocah ini, apakah Anda akan memiliki kata-kata yang baik? Mulut Qin Chen dipenuhi dengan senyum dingin, dan matanya berbinar. Sayangnya, dengan tulang punggung, Anda tidak dapat mengubah kesengsaraan terjebak selama ratusan juta tahun. Di mata Anda mungkin makhluk yang kacau, tapi di mata Ben Shao, kamu adalah anjing malang yang terjebak dalam kekacauan tanpa akhir. Tidak. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan penghinaan yang kuat keluar dari matanya. Anjing masih memiliki kebebasan, tetapi Anda, bahkan kebebasan, bukan hanya sisa jiwa, berlama-lama, tetapi juga menjaga kemuliaan yang dia pikirkan. Ratusan juta tahun telah berlalu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada dunia luar. Kamu terus melindungi identitas yang kamu miliki sejak kamu lahir. Menyedihkan. Ujian Qin Chen untuk Sue Zhengzhu tidak diragukan lagi akan memperburuk kemarahannya di dalam hatinya. Kata-kata sarkastik jatuh di hatinya, yang membuatnya membiarkan kebencian yang tak ada habisnya. Karena, apa yang dikatakan Qin Chen itu benar. Tidak peduli seberapa mulianya dia, tidak ada gunanya terjebak di sini selama ratusan juta tahun. Apa tujuannya menarik begitu banyak orang kuat ke kedalaman kekacauan dan bintang-bintang gelap? Apakah tidak untuk bebas dan melihat cahaya lagi? Tangannya gemetar, giginya gemetar, dan dia mengeluarkan suara dingin dan serak seperti jiwa yang menggigit giginya. Nak, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat meyakinkanku. Leluhurku dari Blood River, jika Anda tidak berlutut ke surga, menyembah bumi, atau menyerah kepada siapapun, saya akan melakukannya. Beritahu Anda bahwa jika Anda menyinggung leluhur, itu akan menjadi cara kematian yang paling menyakitkan. Tidak, itu seharusnya tidak pernah melampaui kehidupan. Qin Chen menyipitkan matanya perlahan dan berkata dengan suara dingin, aku seharusnya tidak bisa menunggu hari itu, tetapi kamu harus segera mengetahui akhir dari pertempuran melawanku. Ini adalah hukuman seekor anjing terhadap tuannya. Kamu kematian kemarahan dan niat membunuh hampir menembus tubuh Sue Zhengzhu. Dia meraung dan langsung pergi ke Qin Chen. Ketika kekuatannya pecah, tubuhnya benar-benar berevolusi menjadi sumber yang substansial. Itu adalah lautan darah. Lautan darah-darah mendidih untuk menelan debu Qin. Qin Chen harus berubah menjadi ampas darah dalam rasa sakit yang luar biasa. Dan menjadi makanan bagi tubuh. Menghadapi tangan marah leluhur suci dari sungai darah, mata Qin Chen tenang, tanpa perasaan setengah sutra. Kali ini, pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah pedang berkarat misterius, yang telah digunakan oleh Qin Chen sepanjang waktu dari Tianwu. Hari-hari ini, telah bergizi di dunia hidangan giok yang dibuat oleh langit dan bumi. Sekarang, akhirnya didesak oleh Qin Chen lagi. Teman lama,
Aku pasti lapar setelah tidur begitu lama. Sudah waktunya menambah makanan. Qin Chen bergumam. Di pedang berkarat misterius di tangannya, ada cahaya gelap dan dalam, yang membuat orang merasa gamblang. Tampaknya kekuatan cahaya hitam, yang bisa melahap semua hal di dunia, mekar di pedang karat misterius itu. Dengan tangan kanannya, Qin Chen memegang pedang berkarat misterius. Mengarah ke lautan luas darah yang diubah oleh leluhur suci dari sungai darah, tiba-tiba memegang pedang. Ledakan. Suara runtuhnya langit dan bumi, kekuatan kacau antara langit dan bumi, dimobilisasi sepenuhnya. Kekuatan bergulir kekacauan berubah menjadi tirai langit, yang membuat lautan darah yang luas tidak bisa masuk. Di tangan Qin Chen, tidak ada nafas gelap pada pedang karat misterius, yang menyapu dengan liar, berubah menjadi kekuatan gelap yang bisa melahap bintang dunia, dan mengalir ke lautan darah. Kekuatan menelan yang mengerikan dan dingin dari pedang karat misterius membuat Hong Huang Zulong berubah warna dan terlihat ketakutan. Dia melihat senjata ajaib ini untuk pertama kalinya, tetapi dia merasakan kekuatan mengerikan yang bisa melukainya. Ledakan. Roh pedang hitam yang menggelinding, seperti lautan, tiba-tiba jatuh ke lautan darah orang bijak sungai darah. Kemudian, pedang karat misterius itu bersinar. Jiwa dingin di dalam pedang karat misterius itu sepertinya terbangun. Dalam benak Qin Chen, suara Jie pada saat yang sama, suara senyum dingin dan aneh Jie juga penuh ekstasi dan kegembiraan. Pedang berkarat misterius itu menusuk ke lautan berdarah, dan kekuatan menelan jiwa yang mengerikan berubah menjadi lubang hitam, yang dengan gila-gilaan menelan kekuatan jiwa di lautan darah yang diubah oleh leluhur suci dari sungai darah. Apa? Hong Huang Zulong kaget, dan matanya langsung berubah warna. Karena, dia merasa senjata misterius di tangan Qin Chen menelan jiwa Sue He Shengzu. Meski kecepatan menelan sangat lambat, itu memang menelan. Sedikit demi sedikit, itu seperti tetesan air. Itu menyerap kekuatan jiwa leluhur suci sungai darah ke dalam tubuh pedang. Bagaimana mungkin? Alasan mengapa leluhur Blood River sombong, dan tak kenal takut. Itu karena menurutnya, dengan kultivasi dan kekuatannya, bahkan jika hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa, Qin Chen tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Karena Qin Chen terlalu lemah, seperti semut. Bahkan jika dia bisa menjebak naga, dia tidak bisa gigit naga, dan naga itu tak kenal takut. Tapi sekarang, pedang aneh ini bisa melahap jiwa asli leluhur suci Sue He, yang mengejutkan leluhur Hong Huang. Apa sih pedang hitam misterius ini? Bersenandung. Pedang berkarat misterius yang dingin mekar dengan cahaya gelap, membentuk badai-badai seperti malam, melonjak antara langit dan bumi. Raungan sengit dari keinginan berdarahnya untuk menyingkirkan badai berdarah di tubuhnya. Bagaimanapun, bukanlah raungan pedangnya yang berdarah. Itu menghancurkannya dari dalam. Jika jiwanya benar-benar ditelan, maka kekuatan darahnya yang sangat besar seluas sungai berbintang juga akan menjadi masalah tanpa pemilik dan lautan darah di dunia yang kacau ini. Saat ini, tubuh Sue He Shengzu bergetar. Matanya menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya. Matanya menyusut dan gemetar. Ada apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nenek moyang suci dari sungai darah meraung, dan lautan darah yang tak berujung mendidih. Dia ingin membebaskan diri dari belenggu debu Qin. Jie. Di pedang hitam misterius itu, sepertinya ada nafas dingin yang merembes ke dalam jiwa, mencibir, seperti bisikan kematian, bisikan dan tawa. Qin Chen mencibir. Tidak ada kata-kata. Tapi itu adalah senyuman. Dia menggunakan pedang berkarat misterius. Itu hanya sebuah upaya. Siapa tahu, itu berhasil. Pada saat itu, di jurang penguburan pedang, leluhur tua paviliun pedang Tongtian bertempur melawan Wang Sueqiang dari kekuatan gelap. Itu adalah jiwa dingin dalam pedang berkarat misterius yang menemani leluhur paviliun pedang Tongtian untuk bertarung bersama, dan menekan orang kuat teratas dari klan gelap. Orang kuat teratas dari klan gelap, yang kekuatannya terhubung dengan langit, pastilah sosok teratas di langit dan bumi. Jika tidak, leluhur paviliun pedang Tongtian tidak perlu menghabiskan upaya tanpa akhir untuk menggunakan klan teratas orang kuno untuk menggunakan paviliun pedang Tongtian untuk menghabiskan kekuatan seluruh klan dan menekannya selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak dapat disempurnakan dan terbunuh sepenuhnya. Meskipun kekuatan gelap dan dingin di pedang karat misterius dapat menyebabkan trauma pada orang kuat teratas dari klan gelap, itu pasti memiliki efek penindasan tertentu pada makhluk kacau seperti Sue He Shengzu. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, setidaknya dibandingkan dengan Qin Chen, akan ada lebih banyak keuntungan dalam menelan jiwa.
Saya tidak berharap untuk menunjukkannya sekarang, seperti yang diharapkan oleh Qin Chen. Di mata Qin Chen, cahaya dingin samar mekar di matanya. Di mata orang bijak Suehe yang ketakutan, Qin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah. Pada pedang berkarat misterius itu, terdengar suara nyanyian pedang yang memukau jiwa, leluhur suci sungai darah, kamu luar biasa, tapi menurutku, kamu hanyalah budak dari dunia yang kacau ini, dan aku satu-satunya tuan di dunia ini, mengerti? Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk berlutut dan menyerah dan memberitahuku apa yang terjadi pada Waner. Aku bisa memaafkanmu dari hukuman matimu dengan penuh belas kasihan, jika tidak. Dinginnya mulut Qin Chen berubah menjadi jejak kekejaman, dan ketidakpedulian di matanya tiba-tiba mekar. Mata dingin itu sedingin mata kematian, bukankah kamu bilang aku tidak bisa memurnikanmu? Sekarang, jiwamu menghilang. Tidak peduli seberapa besar jiwamu, akan selalu ada hari ketika cahaya akan ditelan pada saat itu, Anda tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada jejak keberadaan Anda di langit dan bumi ini. Haha, orang bijak sungai darah meraung dan mencibir. Saya tidak tahu apakah itu karena kata-kata Qin Chen marah di dalam hatinya, atau karena menelan pedang berkarat misterius, ketakutan yang tidak dapat dibentuk oleh kata-kata muncul. Namun, jika Anda ingin dia berlutut dan tunduk, dan biarkan dia, makhluk hidup yang keluar dari kekacauan, telah mengejutkan surga di awal kelahiran alam semesta. Dia disebut keberadaan nenek moyang Taoisme. Dia berlutut di kaki bocah teran kecil ini. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian, lelucon apa. Bocah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas untuk saya berlutut. Nenek moyang saya dari Blood River lahir sesuai dengan kehendak alam semesta. Dengan kekuatan menelan ini, haruskah saya tunduk? Hahaha, Anda bisa menelannya leluhur, saya ingin melihat. Lihat, kapan kamu bisa menelannya? Kekuatan nenek moyang kita tidak terbatas dan abadi. Leluhur suci dari sungai darah meraung. Pada saat suara itu jatuh, cahaya ganas keluar dari pupil matanya. Ledakan. Di lautan darah yang luas, cahaya darah yang mengerikan meledak, tanpa diduga, di sepanjang pedang berkarat misterius, tiba-tiba menyapu Qin Chen, untuk sepenuhnya menelan debu Qin. Kecepatan ini terlalu cepat. Antara ledakan dan momen, itu adalah gerakan pembunuhan yang telah lama diperhitungkan oleh leluhur suci sungai darah, bahkan jika dia bersedia untuk mengekspos kekuatan aslinya di depan pedang karat misterius itu. Hampir tidak ada peringatan akan ketakutan krisis, sekejap muncul di benak Qin Chen. Ledakan. Cahaya darah menyapu, seperti iblis yang keluar dari neraka. Dia ingin menelan debu Qin dalam sekejap. Namun, sebelum Qin Chen ditutupi oleh cahaya darah, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking, yang berkali-kali lebih menyakitkan daripada pembakaran 4 teratai. Tubuh Qin Chen melonjak dengan api biru yang sangat murni dan kaya. Api teratai hijau kekacauan. Itu adalah nyala api dari kekacauan teratai hijau. Itu adalah nyala api yang mengerikan yang dibentuk oleh perpaduan dari 4 api teratai. Pada saat ini, itu menutupi serangan cahaya darah dari leluhur suci sungai darah. Pada saat api teratai hijau yang kacau berkilauan, cahaya darah yang dikumpulkan oleh leluhur suci dari sungai darah pecah berkeping-keping dan langsung runtuh. Beberapa dari mereka kembali ke lautan darah yang menderu dan mendidih, dan beberapa dari mereka langsung ditelan oleh pedang karat misterius itu. Kekuatan jiwa asli darah masuk ke dalam pedang karat misterius, dan permukaan pedang karat tiba-tiba menyala. Simbol Taoisme Wen telah membentuk badai darah. Kekuatan asli jiwa leluhur suci sungai darah terlalu kuat. Untuk pedang berkarat misterius, itu adalah tonik yang hebat. Di lautan darah, leluhur suci dari sungai darah berjuang keras, dan lautan darah menggulung ombak yang menderu, dan mulut mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Jika leluhur Suehe masih bisa berjuang di bawah 4 api teratai, maka di bawah api teratai hijau yang kacau, asalnya terbakar abis, dan kekuatan jiwanya yang menggelinding dimakan oleh pedang karat misterius. Dalam hal ini, kecepatan jiwa yang ditelan oleh pedang berkarat misterius telah meningkat lebih dari 10 kali dan 100 kali. Dengan bantuan dunia yang kacau, Qin Chen berjalan maju perlahan dan dengan jelas melihat bahwa di lautan darah yang luas, bayangan darah melonjak, berjuang dan berguling tanpa harapan di lautan darah, yang merupakan sumber jiwa leluhur suci dari sungai darah. Senyum sarkastik Qin Chen diuraikan di mulutnya dan berkata sambil mencibir, aku ingin tahu apakah kekuatan jiwamu benar-benar abadi dan tak ada habisnya dalam situasi ini. Pada saat ini, leluhur suci dari sungai darah tidak bisa berkata apa-apa, hanya raungan dan perjuangan yang menyakitkan.
Di bawah teratai hijau yang kacau, dia hanya bisa mendesak jiwa asli untuk mencegah dirinya jatuh. Namun, saat dia mendesak jiwa aslinya, kekuatannya akan ditelan oleh pedang karat misterius. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti itu, dia bahkan tidak bisa mencegah pedang karat misterius itu menelan seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya panik. Jika kecepatan pedang karat misterius melahapnya seperti semut yang memakan paus biru, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan makannya, maka pedang karat misterius itu sekarang melahap jiwa aslinya seperti semut yang memakan gajah. Sepertinya kebutuhan yang sama untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi pada kenyataannya, bagi leluhur Sungai Darah, ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Ini mewakili, di tahun-tahun tanpa akhir, suatu hari di masa depan, ketika jiwanya benar-benar ditelan, dia akan mati. Kecuali, pedang hitam misterius ini akan menelan habis-habisan dalam satu hari, menelan sampai tidak bisa menelan, bertahan mati di tempat. Atau Qin Chen tidak dapat terus mendorong api teratai hijau yang kacau, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan parah padanya. Namun, ini semua adalah angan-angannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin dalam waktu dekat, pedang karat misterius itu akan berubah setelah menelan cukup banyak kekuatan dari jiwa aslinya, dan kekuatan jiwa akan meningkat secara gila-gilaan. Di bawah cahaya api yang mengerikan dan melahap, leluhur suci Sungai Darah mengirimkan raungan yang sunyi, akhirnya menekan Nai untuk tidak hidup. Saya katakan, nenek moyang suci dari Sungai Darah meraung kesakitan, dan bayangan darah jiwa berguling-guling di lautan darah. Qin Chen menyingkirkan api teratai hijau yang kacau, tetapi tidak menyingkirkan pedang berkarat misterius itu, hanya dengan dingin menatap leluhur suci dari Sungai Darah. Dia sangat tenang, sangat sabar, hanya diam menunggu mulut darah suci leluhur sendiri. Dalam semangat leluhur suci dari Sungai Darah, dia hanya melihat ke arah Qin Chen, menggigit giginya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu." Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin dan bergemuruh, dan api teratai hijau yang kacau tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, raungan melengking leluhur suci Sungai Darah bergema lagi. Bayangan darah asli dari jiwa berjuang dan berguling dengan menyakitkan. Namun, Qin Chen acuh tak acuh dan hanya saling memandang dengan dingin. Qin Chen penuh kesabaran dan sepertinya bisa melihatnya tanpa henti. Ya, sungguh dari leluhur suci dari Sungai Darah meraung kesakitan, dan suaranya sepertinya berasal dari bagian terdalam jiwanya. Dia menanggung rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen sedikit menahan api teratai hijau yang kacau, dan Sue Shengzu menarik napas, menggertakkan giginya dan berkata dengan kesakitan, anak perempuan ini muncul di sini, bukan di bawah bimbingan saya, tetapi di bawah bimbingan hal-hal gelap. Tujuannya adalah untuk memadatkan hal-hal gelap, benda kegelapan, bahkan belati giok hitam. Benda ini, aku tidak tahu mengapa muncul di sini. Kabut kekuatan hitam tidak dibuat oleh nenek moyangku, tetapi sudah ada sejak aku datang ke sini, dan dalam kabut hitam, ada juga aturannya. Dari sumber kegelapan. Selama ratusan juta tahun, saya selalu ingin memahami kabut hitam dan mengendalikan hal-hal gelap dan aturan aslinya, tetapi karena keadaan jiwa saya tidak dapat berhasil. Paling-paling, saya telah mengintegrasikan bagian dari kekuatan darah ke dalam kabut gelap. Sebaliknya, gadis inilah yang, setelah masuk, langsung masuk ke kabut gelap untuk memurnikan hal-hal gelap dan sumber kegelapan. Sepertinya dia datang ke sini khusus untuk tujuan ini. Dan ada yang aneh dengan wanita ini. Berbicara tentang ini, leluhur suci dari Sungai Darah tiba-tiba memiliki jejak jeda dan keraguan. Qin Chen menatapnya dengan tenang, tidak bertanya, tetapi diam-diam menunggu leluhur suci Sungai Darah membuka mulutnya. Melihat ini, leluhur suci Suehe harus melanjutkan, sebelum kedatangan wanita itu, napasnya mirip dengan pria di luar. Meskipun dia juga memiliki kekuatan gelap semacam ini, itu lebih mirip dengan aturan dari klan iblis, namun, setelah dia menelannya berubah, dan seluruh orang benar-benar menjadi kekuatan yang mirip dengan sumber kegelapan, seolah-olah kekuatan aslinya telah diubah dan diubah itu hanya sebuah transformasi. Apakah ini kekuatan aslinya? Tubuh Qin Chen, tiba-tiba kekuatan bergulir dari setan Yuan bertahan di sekitar. Ya, itu adalah aturan kekuatan iblis. Sungai Darah, Jalan Sein Zulian. Ini adalah kekuatan klan iblis Yuan, yang kemudian menjadi kekuatan. Apakah kekuatan seperti ini? Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen,
kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak keluar, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan dengan cepat menyebar. Ya, itu dia. Leluhur suci Suehe menatap Qin Chen dengan kaget. Hong Huang Zulong juga menunjukkan keterkejutan. Kedua makhluk yang kacau itu agak bingung. Kekuatan untuk mengembangkan aturan lain bukanlah hal yang mustahil bagi mereka. Namun, evolusi Qin Chen dari kekuatan manusia ke pemerintahan klan Iblis Yuan, dan kemudian ke kekuatan klan gelap, sangat gratis. Tampaknya dia dilahirkan untuk menjadi anggota klan Iblis dan klan gelap, yang sangat mengejutkan mereka. Hong Huang Zulong menatap Qin Chen. Sebelumnya, dia tahu bahwa Qin Chen dapat mengembangkan kekuatan naga asli. Jika dia bukan leluhur klan naga, orang kuat lain dari klan naga asli tidak akan dapat mengenalinya dengan mudah, tetapi Qin Chen dapat mensimulasikannya dengan sangat jelas. Pada titik ini, Hong Huang Zulong cukup terkejut. Namun, ada nafas yang mengerikan di tubuhnya sebelumnya, yang lebih kuat dari kekuatan klan iblis jurang di hadapanmu. Bahkan leluhurku juga cukup ketakutan dan tidak berani bergerak dengan mudah. Kalau tidak, ketika datang ke masuk, leluhur saya akan mencerna pria ini untuk waktu yang lama. Kekuatan itulah yang membawa wanita itu ke dalam kabut gelap dan menyempurnakan hal-hal gelap. Nenek moyang suci dari Sungai Darah berkata dengan suara yang dalam. Bahkan kamu merasakan kekuatan mendebarkan dari iblis jurang. Mata Qin Chen tiba-tiba membeku dan mengeluarkan cahaya dingin. Ayah dari iblis jurang. Di mata Qin Chen, peluang membunuh yang kuat tiba-tiba mekar. Dalam benaknya, sesosok tiba-tiba muncul, yang merupakan leluhur iblis jurang. Kecuali leluhur iblis Yuan, dia tidak bisa membayangkan nafas siapapun di keluarga iblis Yuan, yang bisa menjadikan leluhur iblis kuno God and Demon Blood River merasa berdebar-debar. Saya mengerti. Qin Chen menatap Sangguan Waner. Pada tahun-tahun itu, Sangguan Waner memasuki gerbang dunia iblis melalui pemisahan penguasa iblis Yuan dan jatuh ke dalam penjara iblis tak berujung. Namun, neraka-neraka adalah tempat teratas dari keluarga iblis Yuan, yang sangat berbahaya. Itu adalah tempat inti dari keluarga iblis Yuan. Bahkan orang-orang kuat dari klan iblis Yuan tidak dapat dengan mudah memasuki tempat-tempat itu. Tapi ada satu orang yang benar-benar bisa masuk ke dalamnya, yaitu nenek moyang iblis jurang. Sebagai leluhur keluarga iblis, Anda dapat memasuki neraka-neraka, dan Anda pasti akan menemukan Sangguan Waner dan membawa Sangguan Waner ke keluarga iblis Yuan. Dengan cara ini, kemunculan Sangguan Waner di sini sangat mungkin merupakan pengaturan leluhur Yuanmo, dan juga leluhur Yuanmo yang menghilangkan ingatan Sangguan Waner sehingga dia tidak dapat mengingat dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan pada Waner? Hati Qin Chen tiba-tiba muncul dengan niat membunuh yang sangat dingin, dan peluang membunuh bergulir muncul dari tubuh Qin Chen, seperti letusan gunung berapi, menyapu segalanya. Suehe Sengzu dan Hong Huang Zulong terkejut melihat Qin Chen. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kesempatan membunuh yang begitu kuat dari Qin Chen. Siapa leluhur setan Yuan? Bagus. Qin Chen mengembuskan pedang berkarat misterius dari lautan darah leluhur suci Sungai Darah, dan kemudian matanya tertuju pada tempat di mana pohon ajaib itu tidak jauh. Nenek moyang iblis jurang, jika kamu melakukan hari pertama sekolah menengah pertama, maka aku akan berusia 15 tahun. Mata Qin Chen dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraung. Tiba-tiba, pohon ajaib Wanji menari dengan liar. Di bagian bawah pohon ajaib Wanji, embusan setan abisal yang mengerikan tiba-tiba naik.